Pembahasan 1. Pengertian audit kinerja. 2. Perkembangan audit kinerja. 3. Proses audit kinerja. 4. Relasi antara audit kinerja terhadap akuntabilitas publik. Pengertian audit kinerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat 3. Audit kinerja sebagai audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Menurut Arens, audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi terhadap bukti-bukti yang dilakukan oleh kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Stephen Robbins merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Tujuan audit kinerja. Tujuan dari audit merupakan untuk penilaian terhadap suatu kegiatan atau program atau proyek telah dilaksanakan secara 3E atau efektivitas, keekonomisan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Manfaat audit kinerja. Yang pertama, peningkatan kinerja sebagai berikut. A. Mengidentifikasi masalah dan alternatif penyelesaiannya. B. Mengidentifikasi sebab-sebab aktual dari suatu masalah yang dapat dihadapi oleh kebijaksanaan manajemen atau tindakan lainnya. C. Mengidentifikasi peluang dan kemungkinan untuk mengatasi keborosan dan ketidakefisienan. Perkembangan audit kinerja. Audit kinerja dimulai pada tahun 1970-an. Audit kinerja mulai berkembang di Australia karena ketertarikan pemerintah, parlemen, dan masyarakat terhadap efektivitas program dan efisiensi administrasi pemerintah. Pada saat itu, departemen pemerintah banyak diberikan kebebasan untuk mengelola operasi mereka dengan sedikit kendali dari pusat. Tahun 1971, Elmer B. Studd dari United States Comptroller General Accounting Office untuk pertama kalinya memperkenalkan audit kinerja atau performance audit pada Kongres INTOSAI, International Organization of Supreme Audit Institution di Montreal, Kanada. Sejak itu, audit kinerja termasuk di Indonesia terus mengalami pasang surut. Sebagai gambaran pada Netherlands Court of Audit atau BPK Belanda, perkembangan audit dimulai dengan pemberian mandat untuk melakukan audit kinerja pada tahun 1976. Pada awalnya, audit kinerja berfokus pada efisiensi. Kemudian, mereka mulai menyusun dan menyempurnakan manual audit kinerja yang ada. Pada perkembangannya, mereka mengintegrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam audit kinerja, antara lain untuk menganalisis data, serta menggunakan pendekatan strategis dalam menyusun tema audit. 3. Proses audit kinerja. 1. Struktur audit kinerja. Yang pertama, tahap-tahap audit. Kedua, elemen pada tahap audit. Ketiga, tujuan dari elemen pada tahap audit. Keempat, tugas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam tahap audit. 2. Tahap audit kinerja. Ada tahap dan elemen. Tahap pertama yaitu tahap pengenalan dan perencanaan. Elemen, survei pendahuluan dan review SPM. Kedua, tahapan audit. Elemen, review hasil program, review ekonomi, dan review kepatuhan. Ketiga, tahapan pelaporan. Elemen, persiapan laporan, review dan revisi, dan pengiriman dan penyajian laporan. Terakhir, tahapan penindaklanjutan. Elemen, desain follow-up, investigasi, dan pelaporan. 4. Relasi antara audit kinerja terhadap akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik meliputi A. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, B. Akuntabilitas proses, C. Akuntabilitas program, dan D. Akuntabilitas kebijakan. Berikutnya indikator audit yang digunakan oleh auditor dalam mengaudit organisasi sektor publik sebagai berikut disertai penjelasan. A. Penetapan tujuan, B. Penetapan strategi, C. Kelengkapan dan keseimbangan pengendalian, D. Kualifikasi manajemen, E. Job description, F. Perencanaan, dan yang terakhir G. Evaluasi kinerja pada karyawan.